Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amirul Mukminin dari kelas 6C Keperawatan Stikes Muda Husada Madura. Di sini kami kelompok 9 kelas 6C akan menjelaskan tentang kondisional tipe 1, 2, apositif dan juga preference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Afifuddin Abrori. I'm from group 9 of 6C Nursing and I will explain about conditional sentence type 1. Sebelum saya menjelaskan conditional sentence tipe pertama, saya akan menjelaskan apa itu conditional sentence. Conditional sentence merupakan suatu kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan keinginan, harapan, pengandaian atau rencana yang mungkin dapat atau tidak dapat terwujud. Rumus umum conditional sentence itu seperti if plus condition plus konsekuensi, atau bisa dengan formula yang dibalik menjadi konsekuensi plus if plus condition. Conditional sentence memiliki dua klausa. Yang pertama adalah if clause, sedangkan yang kedua adalah main clause. If clause di sini digunakan untuk menerangkan kondisi yang jika terjadi akan menyebabkan suatu atau akan menghasilkan suatu konsekuensi. Sedangkan main clause digunakan untuk menerangkan konsekuensi itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang conditional sentence tipe pertama. Kalimat pengandaian tipe pertama atau conditional sentence tipe pertama digunakan untuk menyatakan sebuah kegiatan atau rencana yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Rumusnya yaitu subject plus will plus verb pertama plus objek plus if plus subject plus verb pertama plus s atau is plus objek. Di sini untuk main clause ditulis sebagai present future tense, sedangkan untuk if clause ditulis sebagai simple present tense. Dan untuk rumusnya subject plus will plus verb pertama plus objek itu adalah main clause, sedangkan if plus subject plus verb pertama plus s plus objek itu sebagai if clause. Untuk kalimat conditional sentence tipe pertama yang mendahulukan main clause, he will buy a car if he has much money. He will buy a car di sini sebagai main clause dan if he has much money sebagai if clause. Atau juga bisa dibalik mendahulukan if clause. If he has much money, he will buy a car. Untuk pengertiannya sama seperti yang di atas. If he has much money sebagai if clause dan he will buy a car sebagai main clause. I think enough and will be continued by my friend Manis Soirunisa who will explain about conditional sentence type 2. Thank you. Terima kasih kepada teman saya. Di sini saya Manis Soirunisa akan menjelaskan tentang conditional tense type 2. Oke, di sini saya akan menjelaskan conditional sentence type 2 atau kalimat pengandaian tipe 2, yaitu kalimat yang biasa digunakan untuk menyatakan sebuah rencana yang tidak akan terjadi di waktu sekarang karena syaratnya tidak terpenuhi. Pada tipe 2 ini, tenses yang digunakan adalah past future tense atau main clause, simple past tense itu digunakan untuk menulis anak kalimat atau if clause, simple present tense yaitu fakta atau kenyataan. Berikut adalah cara menulis fakta atau kenyataan. Jika kalimat pengandaiannya positif, maka faktanya negatif. Jika kalimat pengandaiannya negatif, maka faktanya positif. Untuk menulis fakta atau kenyataan, kita digunakan kata sambung, yaitu because dan so. Rumusnya subject plus word plus verb 1, kata kerja bentuk pertama, plus objek plus if plus subjek plus verb 2 atau kata kerja bentuk kedua plus objek. Berikut adalah kalimat positif yang mendahulukan induk kalimat. Contohnya itu, I would buy a car now if I had much money. Itu dalam bentuk kalimat positif, di mana I would buy a car itu adalah main clause-nya, if I had much money itu adalah subclause atau if clause. Yang kedua yaitu fakta negatif.
itu biasanya menggunakan kalimat don't. Contohnya itu, I don't buy a car now because I don't have much money. I don't have much money now, so I don't have buy a car. Kalimat negatif yang mendahulukan indo kalimat itu contohnya, I would not buy a car now if I didn't have much money. Dalam bentuk fakta positifnya yaitu I buy a car now because I have much money. I have much money now, so buy car. Selanjutnya yaitu contoh kalimat if clause. Misalnya, if I had much money now, I would buy a car. Dalam bentuk positifnya. Dalam bentuk negatifnya yaitu if I didn't have much money now, I would not buy a car. Di mana kalimat pengandaian tipe 2 dengan kata kerja be atau were pada anak kalimat rumusnya itu subject plus word plus verb 1 plus object plus if plus subject plus word plus kata sifat atau kata benda. Contohnya yaitu I would travel to Europe if I were rich. Itu dalam bentuk kata positif. Fakta negatif misalnya I don't travel to Europe because I'm not rich atau I'm not rich so I don't travel to Europe. Fakta positifnya yaitu I travel to Europe because I'm rich atau I'm rich so I travel to Europe. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Siti Rohyani. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tentang apositif, di mana pengertiannya adalah apositif adalah kata atau frasa yang berfungsi menjelaskan atau mendeskripsikan kata benda non atau kata ganti yang disebut pronoun yang diikutinya. Tujuan dari apositif itu sendiri adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan. Biasanya apositif itu ditandai dengan tanda koma, tanda kurung atau tanda hubung. Contohnya itu sendiri adalah begini, Andika, teman baikku, adalah seorang polisi, titik. Kemudian contoh yang kedua, tempat wisata paling laris di Lampung, Pantai Tanjung Setia, sangat cocok dijadikan tempat berselancar. Dan di sini saya akan juga menjelaskan posisi dalam kalimat. Apositif itu mempunyai dua posisi. Pertama diletakkan setelah kata benda yang dideskripsikan, kemudian yang kedua itu diletakkan sebelum kata benda yang dideskripsikan. Berarti ada yang setelah, ada juga yang sebelum. Di sini saya akan memberikan contoh yang sebelum noun itu squid, anjingnya Diana, berjalan dengan lambat. Itu yang sebelum noun. Kemudian yang setelah noun itu berarti anjingnya Diana, squid, berjalan dengan lambat. Itu yang setelah noun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Rohyani in the group 9. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari apositif. Aturan penggunaan tanda baca dalam apositif. Dalam apositif, biasanya tanda baca yang digunakan adalah tanda koma. Namun tidak selalu tanda ini digunakan. Anda perlu tahu bahwa tanda koma tidak digunakan apabila apositif memang harus ada. Contohnya, one of Darsono, his brothers, Martoyo came to my house last night. Nah, Martoyo di sini berperan sebagai apositif yang memang harus ada. Bayangkan jika frasa salah satu dari kakak Darsono kemudian tidak diberi penjelasan. Martoyo. Contoh-contoh kalimat apositif. My hobby playing football.
always makes me sweetie. Yang kedua, Vania, the beautiful doctor in this hospital, gave me a lot medicines. Selanjutnya yaitu preference. Apa itu preference? Jadi, preference ini merupakan ungkapan pilihan atau pendapat yang lebih disukai seseorang. Itu bisa benda, kegiatan, orang, atau yang lainnya. Preference ini dapat diungkapkan melalui beberapa kata, seperti would rather, would prefer, had better, prefer, dan like. Selanjutnya, perbedaan pada arti. Kita cenderung menggunakan kata prefer ini untuk membicarakan tentang kesukaan atau tidak suka dan apa yang kita inginkan. Contohnya, he prefers reading a magazine. I prefer going to the beach than going to a swimming pool. Sedangkan untuk menggunakan kata would prefer dan would rather digunakan lebih spesifik. Contohnya, I would prefer to see him personally. I would rather go home now. Selanjutnya, perbedaan pada bentuk kata kerjanya. Yang pertama itu diikuti dengan gerund menggunakan akhiran ing. Contohnya, I prefer living in a town. Kemudian diikuti oleh infinitif menggunakan to, verb one. Contohnya, ini ada I would prefer to be told the truth. Selanjutnya diikuti oleh bentuk dasar dari verb atau kata kerja verb 1 tanpa to. Contohnya, would you rather stay at an apartment? Selanjutnya, perbedaan penggunaan preposisi untuk menentukan pilihan. Yang pertama itu ada prefer dan would prefer. Ini diikuti oleh preposisi to. Contohnya, I prefer living in a town to living in the village. Selanjutnya, ini ada would rather. Ini diikuti oleh preposisi than. Contohnya, I would rather talk to him in a person than call him on the phone. Di sini ada beberapa rumus tentang prefer, would rather, would prefer to, like, had better, it's time, dan instead. Yang pertama itu ada prefer. Rumus yang pertama itu prefer plus to infinitive. Contoh kalimatnya itu ada they prefer to stay at home. Yang kedua ada prefer plus noun plus to plus nouns. Contoh kalimatnya itu ada my mother prefer apple to lemon juice. Selanjutnya prefer plus verb ing plus to plus verb ing. Contohnya she prefers swimming to dancing. Selanjutnya ini ada would rather. Would rather yang pertama itu kata kerja tanpa to. Contohnya I would rather study now. Yang kedua, would rather plus infinitive plus than plus infinitive. Contohnya, she would rather stay home than go shopping. Yang ketiga, would rather plus infinitive plus noun plus than plus infinitive plus noun. Contohnya, she would rather speak Japan than speak English. Selanjutnya, ada would prefer to. Yang pertama, would prefer plus infinitive plus rather than plus infinitive. Contohnya, they would prefer to sing rather than dance. Selanjutnya, would prefer plus to infinitive plus nouns plus rather than plus infinitive plus noun. Contohnya, you would prefer to play ball rather than take a sleep. Selanjutnya, yang keempat itu ada like. Rumusnya like plus noun plus better than plus noun atau verb ing. Contohnya, I like singing a song better than playing a guitar. Selanjutnya, yang kelima ada had better. Rumusnya had better plus infinitive
ada contoh kalimatnya, you had better study hard. Kemudian rumus yang kedua, had better plus not plus infinitive. Ini dalam bentuk negatifnya. Contohnya, I had better not tell her the truth. Selanjutnya ada it's time. Contohnya ini ada it's time plus infinitive. Contohnya, it's time to get up. Contoh dalam bentuk lampau ini ada it's time plus subject. Contoh kalimatnya, it's time you went away. Kemudian yang terakhir ini ada instead of. Jadi kita menggunakan instead of ini untuk pengganti dari to, than, better than, dan rather than. Rumus kalimatnya instead of plus gerund atau nouns. Contoh kalimatnya, I prefer staying home instead of going out. They would rather eat their dinner instead of work. I would prefer to invite her instead of him. She likes me instead of him. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 9 tentang kondisional 1, 2, apositif, dan juga preference. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.